Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan sebanyak 5 soal mengenai materi pengelola pengadaan barang jasa pemerintah bagian kelima. Teruslah perbanyak latihan soal teman-teman, dan saya doakan semoga pada tahun ini teman-teman lulus semua dan menjadi bagian dari keluarga pengadaan. Amin, amin, amin. Baik, langsung kita mulai. Soal nomor 1, pengadaan pekerjaan konstruksi senilai 2,1 triliun di mana tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi syarat dapat dilakukan melalui tender internasional dengan syarat: A. Menggunakan anggaran yang berasal dari hibah luar negeri. B. Dokumen pemilihan tender harus menggunakan bahasa Inggris. C. Pembayaran kontrak menggunakan mata uang negara asal pelaku usaha. D. Kerjasama usaha dalam bentuk konsorsium. Jawaban yang tepat adalah D. Kerjasama usaha dalam bentuk konsorsium. Pembahasan. Tender internasional dapat dilakukan jika tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi syarat. Dengan syarat kerjasama usaha dalam bentuk konsorsium, ini memastikan adanya sinergi antara pelaku usaha dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan proyek konstruksi dengan skala besar seperti ini. Alasan opsi lain salah. Opsi A. Menggunakan anggaran yang berasal dari hibah luar negeri. Sumber dana dari hibah luar negeri tidak menjadi faktor utama dalam memutuskan untuk melakukan tender internasional. Meskipun hibah dapat mendukung proyek, keputusan tender internasional lebih bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam negeri. Opsi B. Dokumen pemilihan tender harus menggunakan bahasa Inggris. Meskipun penggunaan bahasa Inggris dapat membantu dalam tender internasional, ini bukan syarat utama untuk melakukannya. Syarat utama lebih berfokus pada kemampuan pelaku usaha dalam negeri dan kebutuhan kolaborasi internasional. Opsi C. Pembayaran kontrak menggunakan mata uang negara asal pelaku usaha. Penggunaan mata uang tertentu untuk pembayaran bukan syarat utama untuk melaksanakan tender internasional. Keputusan untuk melakukan tender internasional lebih didasarkan pada kriteria teknis dan kemampuan pelaku usaha. Demikian soal nomor 1. Soal nomor 2. Dinas Pekerjaan Umum sedang melaksanakan pembangunan jembatan yang roboh akibat bencana alam dan sudah dinyatakan sebagai darurat lokal oleh pemerintah daerah setempat. Kontrak apa yang dipilih untuk pekerjaan tersebut? A. Biaya plus imbalan. B. Lumsum. C. Harga satuan. Dan D. Gabungan lumsum dan harga satuan. Jawaban yang tepat adalah A. Biaya plus imbalan. Pembahasan. Untuk pekerjaan pembangunan jembatan yang roboh akibat bencana alam dan sudah dinyatakan sebagai darurat lokal, jenis kontrak biaya plus imbalan dalam kurung cost plus fee adalah yang paling sesuai. Kontrak ini memungkinkan fleksibilitasnya dalam pengeluaran biaya yang tidak terduga dan memastikan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien mengingat keadaan darurat. Alasan opsi lain salah. Opsi B. Lumsum. Kontrak lumsum mengharuskan total biaya pekerjaan ditetapkan di awal, yang tidak cocok untuk keadaan darurat karena kemungkinan biaya tidak terduga yang tinggi. Opsi C. Harga satuan. Kontrak harga satuan juga menetapkan biaya per unit di awal, yang mungkin tidak fleksibel untuk menyesuaikan dengan keadaan darurat dan kebutuhan mendesak. Opsi D. Gabungan lumsum dan harga satuan. Meskipun kontrak gabungan ini memberikan fleksibilitas, namun dalam situasi darurat, ketidakpastian biaya masih lebih baik ditangani dengan kontrak biaya plus imbalan yang memungkinkan penyesuaian dan penggantian biaya yang lebih realistis sesuai kebutuhan mendesak. Demikian soal nomor 2 yang berkaitan dengan kontrak. Soal nomor 3. Pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat garansi sebagai kelaikan penggunaan alat kesehatan hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ialah A. Toko alat kesehatan. B. Penjual alat kesehatan. C. Penyedia barang /jasa. D. Produsen resmi. Jawaban yang tepat dari soal nomor 3 ini adalah D. Produsen resmi. Pembahasan.
Produsen resmi merupakan pihak yang paling berwenang mengeluarkan sertifikat garansi untuk alat kesehatan, karena mereka yang paling mengetahui spesifikasi teknis dan kelaikan penggunaan alat tersebut. Sertifikat garansi dari produsen resmi memastikan bahwa alat kesehatan telah diuji dan memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang ditentukan dalam kontrak. Pembahasan dari jawaban soal ini tertuang di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018, pasal 36 ayat 2. Demikian soal nomor 3. Soal nomor 4. RSUD Provinsi B membutuhkan pengadaan makanan pasien selama 1 tahun. Jenis kontrak yang paling sesuai untuk pengadaan tersebut ialah A. Kontrak lumsum karena pembayaran sesuai dengan nilai kontrak. B. Kontrak terima jadi karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. C. Kontrak harga satuan karena kuantitas pekerjaan dalam kontrak masih bersifat perkiraan. D. Kontrak waktu penugasan karena ruang lingkupnya belum dapat didefinisikan dengan rinci. Jawaban yang tepat dari soal nomor 4 ini adalah C. Kontrak harga satuan karena kuantitas pekerjaan dalam kontrak masih bersifat perkiraan. Pembahasan. Pengadaan makanan pasien selama 1 tahun untuk RSUD Provinsi B kemungkinan memiliki variasi dalam jumlah makanan yang dibutuhkan setiap harinya, tergantung pada jumlah pasien yang ada. Oleh karena itu, kontrak harga satuan cocok digunakan karena memungkinkan pembayaran berdasarkan jumlah aktual makanan yang diberikan, sesuai dengan perkiraan yang ada. Tertuang dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 27 ayat 6. Alasan opsi lain salah. Opsi A. Kontrak lumsum karena pembayaran sesuai dengan nilai kontrak. Kontrak lumsum cocok untuk pekerjaan dengan ruang lingkup dan jumlah yang jelas serta tetap. Dalam kasus pengadaan makanan pasien, jumlah makanan yang diperlukan dapat bervariasi, sehingga kontrak ini kurang fleksibel. Opsi B. Kontrak terima jadi karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Kontrak terima jadi biasanya digunakan untuk proyek atau pekerjaan yang memiliki hasil akhir yang spesifik dan dapat diserahkan dalam satu waktu. Pengadaan makanan pasien adalah layanan berkelanjutan yang tidak cocok dengan jenis kontrak ini. Dan opsi D, kontrak waktu penugasan karena ruang lingkupnya belum dapat didefinisikan dengan rinci. Kontrak waktu penugasan biasanya digunakan ketika ruang lingkup pekerjaan belum dapat didefinisikan dengan rinci, atau ketika pekerjaan memerlukan tenaga kerja selama periode waktu tertentu. Namun, pengadaan makanan pasien memiliki ruang lingkup yang lebih jelas, meskipun jumlahnya dapat bervariasi. Demikian soal nomor 4. Soal nomor 5. Pengadaan analisa dampak lingkungan senilai 500 juta dilakukan melalui A. Seleksi, B. Tender, C. Tender cepat, D. Penunjukan langsung. Jawaban yang tepat adalah A. Seleksi. Pembahasan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 41 Ayat 2, seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilaksanakan untuk jasa konsultansi bernilai paling sedikit di atas 100 juta rupiah. Alasan opsi lain salah. Opsi B. Tender. Pengadaan jasa konsultansi biasanya tidak dilakukan melalui tender biasa, karena tender lebih umum digunakan untuk pengadaan barang dan jasa konstruksi yang lebih sederhana. Opsi C. Tender cepat. Metode ini digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang sederhana dan dapat diproses dengan cepat. Analisa dampak lingkungan adalah pekerjaan yang kompleks dan memerlukan penilaian kualifikasi yang mendalam, sehingga tidak cocok menggunakan tender cepat. Dan opsi D. Penunjukan langsung. Penunjukan langsung biasanya digunakan untuk pengadaan dengan nilai yang lebih kecil atau keadaan darurat tertentu. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai 500 juta umumnya memerlukan proses seleksi yang lebih ketat untuk memastikan kualifikasi dan kemampuan penyedia. Demikianlah 5 soal yang berkaitan dengan materi pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah yang saya sajikan. Mudah-mudahan kelima soal ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat dan fokus utama teman-teman adalah belajar. Semoga teman-teman dapat meraih cita-cita menjadi PNS tahun ini. Amin.
Demikian, salam tak kenal lelah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.